Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hukum bisnis. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dewi Safira. Perkenalkan, nama saya Rani Radiansyah. Saya Jelita Mulia Dewi. Saya Laura Jaya Rizka. Saya Lapande Nugraha. Yang pertama, langsung aja masuk ke materi, yaitu pengertian hukum bisnis. Sebelum ke pengertian hukum bisnis, apa sih itu hukum? Hukum adalah suatu peraturan yang berisi tentang perintah atau larangan untuk mengatur tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh warga negara Indonesia. Sementara itu, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian dan perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Hukum bisnis juga berfungsi sebagai informasi bagi pelaku, sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha, membantu memahami hak dan kewajiban mereka serta memastikan praktik bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis melalui kepastian hukum. Selanjutnya akan selanjutnya ada kegiatan bisnis. Jadi adanya hukum bisnis ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi seluruh berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis skala besar maupun skala kecil seperti UMKM. Terus hukum bisnis juga dibuat untuk melindungi para pelaku ekonomi dari hal-hal yang curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Hukum ini juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, kondusif, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis sehingga keuntungan bisa dirasakan bersama-sama. Selain itu, hukum bisnis menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi sehingga prosesnya pun berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi secara keseluruhan, hukum bisnis bertujuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi hukum bisnis, yaitu mengatur hak dan kewajiban pelaku bisnis untuk menjaga kelancaran usaha dan meminimalisir sengketa. Yang kedua itu ada sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga yaitu untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek seperti kontrak bisnis, bentuk badan usaha, contohnya SIPI, PT, firma, terus ada perusahaan atau pabrik, terus ada pasar modal, jual beli perusahaan, terus ada perusahaan investasi, pelitan, likuiditas, merger, akuisisi, terus perkreditan, jaminan hutang, surat berharga, terus ada tatanan kerjaan, hak intelektual, terus larang monopoli, perlindungan konsumen, terus keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, internasional, bisnis internasional, pengangkutan, industri pengolahan, ekspor impor, pertambangan, perbankan, terus perjanjian internasional, pencucian uang, serta hukum real estate dan perubahan. Selanjutnya dibacakan oleh Selanjutnya ada sumber-sumber hukum bisnis, yaitu yang pertama hukum perdata atau KUH perdata, yang kedua hukum dagang atau KUH dagang, yang ketiga hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH pidana, yang keempat peraturan perundang-undangan di luar KUH perdata, KUH pidana, dan KUH dagang. Sumber-sumber hukum bisnis meliputi 1. Peraturan perundang-undangan seperti UU dan peraturan pemerintah. 2. Perjanjian atau kontrak kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 3. Kesepakatan internasional yang diberlakukan di Indonesia. 4. Jurisprudensi keputusan hukum yang menjadi pedoman atau pertimbangan
kebiasaan bisnis praktik umum yang dilakukan pelaku bisnis. Selanjutnya ada badan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Persero Terbatas atau PT. Badan usaha berbadan hukum dengan modal saham diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki. Lalu yang kedua ada yayasan. Pada hukum non-profit untuk tujuan sosial, keagamaan atau kemanusiaan diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2001 yang disempurnakan oleh UU Nomor 28 Tahun 2004. Lalu yang ketiga ada koperasi. Badan usaha yang anggotanya menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip koperasi untuk kesejahteraan bersama diatur oleh UU Nomor 25.1992. Yang keempat ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk usaha bersama tanpa badan hukum, di mana pemilik bertanggung jawab pribadi atau utang. Selanjutnya persekutuan pemandiri atau CV. Persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menegakkan modal. Dengan tanggung jawab pribadi sekutu aktif atas utang perusahaan. Terus kedua perusahaan perseroan atau persero. BUMN yang berbentuk PT bertujuan untuk mengajar keuntungan dan memberikan layanan publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan pengawasan pemerintah dan bisa menjual saham ke publik. Terus ketiga perusahaan umum atau PUM. BUMN yang sudah di negara bertujuan untuk menyediakan layanan publik tanpa keuntungan. PLN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan diawasi oleh pemerintah. Terus yang terakhir badan layanan umum atau BLU oleh pemerintah yang menyediakan layanan tanpa fokus pada keuntungan dengan fleksibilitas keuangan untuk operasional yang lebih mandiri. Diatur oleh Badan PP Nomor 23 Tahun 2005. Ada yang ingin tanya? Yang ada. Perkenalkan, saya Peter Lengkongula dengan NPM 12202025. Ingin bertanya, apa perbedaan utama antara perseroan terbatas atau PP dan persekutuan komersial atau CV? Terima kasih. Izin bertanya. Satu kelompok. Boleh diulang enggak? Itu satu kelompok satu. Perbedaan antara Satu kelompok satu. PP sama CV. Ya kita tampung dulu. Siapa? Satu kelompok satu jadi semua nanya. Oh, semua. Iya. Iya. Tadi kamu berapa? Kelompok 5. Oke. BH. BH. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dini Haikal dari kelompok 4. Izin bertanya. Bagaimana hukum kontrak masuk dalam ruang lingkup hukum bisnis? Sekian. Diulang. Bagaimana hukum kontrak masuk Terus dalam ruang lingkup hukum bisnis? Kelompok 4 ya? Ya, Pak. Pak ya? Iya.
Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kayak TV. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Marani dari kelompok 2. Saya akan bertanya apa peran hukum bisnis dalam penyelesaian sengketa? Apa peran hukum bisnis dalam penyelesaian sengketa? Kita tampung dulu. Selanjutnya siapa yang mau nanya lagi? Sisil. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Pertanyaannya, selain peraturan undang-undangan, apa peran hukum kebiasaan sebagai sumber hukum bisnis? Sumber hukum bisnis. Yes. Ya, 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 ya. Perkenalan. Ya. Terus Saya Tian Galuh Intan dari kelompok 6 mau bertanya bagaimana hukum bisnis menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi. transaksi ekonomi ya. Mm-mm. Ada yang Udah nggak ada lagi yang nanya? Dari yang kita jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara persekutuan terbatas PT dan persekutuan komersial (LCD)? Perbedaan utama yang terletak pada status pada hukum. PT adalah badan hukum yang terpisah dari pendirinya, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab pada model digital. Sedangkan jadi bukan badan hukum sehingga bertanggung jawab untuk aktif mengikuti harta pribadinya jika terjadi kerugian atau kewajiban bisnis. Oh ya, saya izin menjawab pertanyaan dari DH. Pertanyaannya tuh bagaimana hukum kontrak masuk dalam ruang lingkup hukum bisnis? Ya, hukum kontrak adalah bagian penting dari hukum bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan dari DH. Pertanyaannya bagaimana hukum kontrak masuk dalam ruang lingkup hukum bisnis? Hukum kontrak adalah bagian penting dari hukum bisnis yang mengatur perjanjian antara dua atau lebih pihak dalam kegiatan usaha. Hukum ini memastikan setiap kontrak memiliki kekuatan hukum sehingga hak dan kewajiban para pihak perlindungan sesuai kesepakatan yang dibuat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Pertanyaannya itu, apa peran hukum bisnis dalam menyelesaikan sengketa? Jadi hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara efisien tanpa mengganggu kelangsungan bisnis. Vivi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tadia. Yaitu tadi pertanyaan, selain peraturan perundang-undangan, apa peran hukum kebiasaan sebagai sumber hukum bisnis? Jadi hukum kebiasaan berperan sebagai pelengkap jika peraturan tertulis tidak mengatur secara spesifik. Misalnya dalam praktik dagang tertentu ada kebiasaan yang diakui oleh pelaku usaha dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum formal. Cukup, Sil? Betul. Terima kasih, Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tian. Bagaimana hukum bisnis menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi? Yaitu hukum bisnis menciptakan keadilan dengan menetapkan aturan yang berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa kecuali. Misalnya melindungi hak konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mengatur
duopoli yang merugikan pihak lain. Cukup Pian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum